Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 17A Interpreter akan mempresentasikan bisnis model kanvas kami dengan judul Cookies Bed. Presentasi ini akan dipandu oleh saya, Rifki Salwa Saputra, dan anggota kelompok saya yang akan menjelaskan setiap bagian dari bisnis model kanvas. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rafael Al-Ghazali. Perkenalkan, namaku Zahira Audita Afraneta Andini. Namaku Sinta Junior Ahmad. Saya Rifki Salwa Saputra. Saya Rianti Septiani Dewi. Presentasi akan dibagi beberapa bagian sesuai dengan komposisi dalam BMC. Yang pertama ada pengertian. BMC atau Business Model Canvas adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, menguraikan, dan mengembangkan model bisnis. BMC diperkenalkan oleh Osterwalder dan Wigner pada tahun 2010. Saya akan menjelaskan mengenai key partner usaha Cookies Bites. Cookies Bites memiliki mitra kunci seperti yang pertama adalah pedagang pasar tradisional yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku maupun perlengkapan, karena di pasar tradisional harganya yang sangat terjangkau. Yang kedua adalah toko alat dan bahan cookies untuk memenuhi peralatan, perlengkapan, dan bahan baku produk cookies yang tidak tersedia di pasar tradisional. Yang ketiga yaitu supermarket, karena ada beberapa bahan yang hanya dijual di supermarket. Yang keempat adalah catering. Catering digunakan untuk kerjasama dalam penjualan cookies. Yang kelima, ada juga layanan ekspedisi berupa jasa pengiriman barang untuk mengirimkan cookies kepada konsumen. Lalu selanjutnya key activities. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk menunjang keberhasilan bisnis kami dalam menjalankan aktivitas bisnis, yaitu yang pertama kita membeli bahan untuk kebutuhan cookies. Lalu selanjutnya kita membuat cookies, lalu selanjutnya kita memasarkan cookies, dan yang terakhir kita memasang iklan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya key resources yang diperlukan oleh bisnis kami agar bisa beroperasi dengan sukses. Itu satu, peralatan membuat cookies seperti peralatan untuk masak, finishing, dan peralatan untuk promosi. Kedua, juru masak. Ketiga, sumber daya manusia. 4, modal pribadi. Dan yang terakhir, merek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai value proposition atau nilai proposisi dari produk kami, yaitu Cookie Bites. Yang pertama ada kualitas bahan. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk menjual cookies ini adalah bahan-bahan yang premium seperti coklat, mentega, dan tepungnya itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Dan kemudian kami memiliki banyak varian atau rasa yang unik sehingga dapat menjadikan produk kami unggul ketimbang produk lainnya. Yang ketiga adalah kami menjamin kesehatan dan nutrisi pada kami, karena kami adalah cookies yang rendah gula, juga bagus untuk kesehatan kita. Yang keempat ada kesegaran. Kesegaran yang dimaksud adalah produk yang kami jual atau yang kami sampaikan kepada konsumen, yaitu produk-produk yang baru dan lezat yang bisa disajikan untuk konsumen-konsumen sekalian. Terima kasih. Lalu customer relationship atau hubungan pelanggan. Pertama ada personalisasi penawaran, menggunakan kata pelanggan untuk menawarkan jenis cookies favorit. Yang kedua ada program prioritas, dengan memberi poin atau hadiah kepada pelanggan yang sering membeli produk. Yang ketiga ada feedback pelanggan, mendorong pelanggan memberikan ulasan atau masukan mengenai produk. Yang keempat, penawaran khusus, bisa dengan memberi diskon atau promo khusus kepada pelanggan tetap.
Lalu yang terakhir ada komunikasi yang teratur dengan cara mengirimkan newsletter atau notifikasi terkait produk baru, diskon, atau event khusus. Selanjutnya ada channel. Channel di sini bisa berupa media sosial, TikTok, IG, marketplace Facebook, dan lain-lain. Lalu dengan memasang poster, membuka stand pada bazar atau event tertentu, dan pengiriman melalui kurir. Yang selanjutnya adalah customer segment. Jadi, Cookies Bites memfokuskan segmen pasar kepada semua golongan usia mulai dari yang berumur di atas 5 tahun. Bisa dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Selain itu juga, segmen pasarnya adalah orang-orang yang mempunyai usaha catering untuk diajak kerjasama dalam jual beli cookies, serta orang-orang atau ibu-ibu yang aktif mengadakan acara hajatan, pengajian, tasyakuran, dan lain-lain. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah struktur biaya terdiri dari 5 biaya utama. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada biaya bahan baku dari pembuatan cookies itu sendiri, yang ketiga ada biaya distribusi, kebetulan kita membutuhkan kurir untuk melakukan pengiriman pesanan online, yang keempat ada biaya gaji pegawai, kebetulan juga kita membutuhkan sumber daya manusia di mana kita membayar gaji kepada mereka. Dan yang terakhir ada biaya maintenance peralatan dapur. Kemudian ada revenue stream yang merupakan alir pendapatan. Nah, pendapatan kita peroleh itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama penjualan bazar, yang kedua penjualan secara online. Kebetulan kita membuka penjualan secara online dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan terakhir ada pemesanan online. Pemesanan online untuk catering dan acara-acara besar lainnya. Karena semua bagian telah selesai dipresentasikan, saya sebagai moderator akan menutup presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.